Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwani a'azzanillahu wa iyyakum, di subuh hari yang mulia ini, yang mubarakah ini, kembali kita bermuajah guna bersama-sama bertalabul ilmi, khususnya yang berkaitan dengan Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan tema kita pada kesempatan yang mubarakah ini insyaallah yaitu wakaf dan ibtida di dalam Al-Quran, atau mungkin bahasanya seni membaca Al-Quran yang berkaitan dengan wakaf dan ibtida. Kita ambilkan dari kitab yang ditulis oleh Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Kitab beliau yang berjudul Ma'alimul Ihtida ila Ma'rifatil Wuqufi wal Ibtida. Ma'alimul Ihtida ila Ma'rifatil Wuqufi wal Ibtida, ditulis oleh Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Ada yang pernah dengar nama beliau? Kalau Syekh Al-Minshawi, ada yang pernah dengar? Abdul Basit? Kalau Syekh As-Sudais? Syekh Sudais tidak pernah dengar? Syekh Mishari Rasid? Pernah? Syekh Mahmud Khalil Al-Husari, beliau adalah qurra ya. Di zaman dahulu suara beliau yang pertama kali mengudara di dunia, yang direkam bacaan beliau 30 juz, dan itu yang disebarkan ke seluruh dunia. Beliau adalah seorang qari dari dari Mesir, dan beliau banyak sekali melahirkan murid-murid hingga saat sekarang ini. Nah, ketika sebelumnya kita sebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Di antara makna tartil sebagaimana disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib yang dinukil dalam kitab Al-Itqan, bahwasanya makna tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, yaitu mentajwidkan huruf-huruf Al-Quran, memberikan hak-hak setiap huruf dari Al-Quran itu ketika kita membacanya, baik dari sisi makhraj ataupun sifatnya, wa ma'rifatul wuquf, dan mengetahui di mana sebaiknya dia berhenti ketika membaca Al-Quran. Kemudian kita menukilkan perkataan salah seorang sahabat, itu Abdullah bin Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, "Ishna burhatun minan duhri wa inna ahadana la yu'tal imana qabla al-Quran." Ya, dulu kami hidup
ya di masa bersama Rasulullah SAW, dan kita diajarkan atau kita diberikan pengetahuan tentang iman sebelum Al-Quran. Wa tanazzalu surah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat biasakan bersalawat. Wa tanazzalu surah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa nata'allamu halala wa harama. Dan surah yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beberapa surah yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami mempelajari apa yang halal dan haram dari surah-surah yang turun tersebut. Wa amraha wa zajaraha, begitu pun perintah-perintah dan larangan-larangan yang terdapat pada surah tersebut. Wa ma yanbaghi an yuqifa 'indahu minha, dan kami juga mengetahui di mana sebaiknya kami berhenti atau wakaf ketika kami membaca Al-Quran. Dan ini menunjukkan bahwasanya bagaimana tingkat pemahaman mereka, yaitu para sahabat, ketika mereka membaca Al-Quran. Karena ketika seseorang mengetahui atau memahami apa yang dia baca, maka dia pasti mengetahui di mana sebaiknya saya berhenti atau di mana sebaiknya saya memulai wakaf, di mana saya sebaiknya berhenti atau wakaf ketika membaca Al-Quran, atau di mana sebaiknya saya memulai ketika membaca Al-Quran, atau dengan ibtidah ketika membaca Al-Quran. Nah, jadi kita sebutkan tadi bahwasanya ketika seseorang memahami apa yang dia baca atau memahami Al-Quran yang dia baca, maka dia tidak akan sembarang atau serampangan berhenti ketika membaca Al-Quran. Begitupun dia tidak akan serampangan memulai membaca sebuah ayat di dalam Al-Quran. Misalkan begini, kita datang kepada teman kita yang sedang berkumpul, kemudian kita berkata kepada mereka, mereka itulah orang-orang yang berada di atas petunjuk Tuhan mereka. Kira-kira mereka paham tidak apa yang kita ucapkan? Kita datang ke teman kita, belum pernah ketemu, atau katakanlah baru ketemu hari itu, kemudian memulai pembicaraan dengan mengatakan, Abdullah, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka. Kira-kira Abdullah ini paham tidak apa yang kita bicarakan? Pasti menimbulkan pertanyaan, yang kamu maksud itu siapa yang di atas petunjuk Tuhan mereka? Nah, ini salah satu contoh dia memulai pembicaraan dengan awalan atau mukadimah yang kurang tepat, karena menimbulkan pertanyaan. Ya, sama kalau kita misalkan membaca Al-Quran, tidak ada tidak ada ayat yang kita baca sebelumnya, terus kita langsung mengatakan ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kurang lebih seperti itu. Ini ibtidah yang kurang pas, karena ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya. Sampai di sini bisa dipahami. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, hendaknya memperhatikan makna ayat yang akan kita baca, atau hendaknya kita memperhatikan makna ayat yang kita baca, sehingga kita tidak berhenti di ayat yang kurang tepat. Al-Quran yang ada di hadapan kita itu tidak bisa dijadikan patokan berhentinya kita membaca sebuah ayat, atau dijadikan tanda patokan wakaf ketika kita membaca Al-Quran. Misalkan ada seseorang, dia punya target bacaan katakanlah 2 halaman per hari, 2 lembar per hari misalkan. Dia baca, misalkan sudah sampai targetnya, dia berhenti di
ayat yang paling bawah. Dia berhenti di ayat yang paling bawah. Kemudian besok dia melanjutkan pada di halaman setelahnya di ayat pertama. Nah, kalau kita ini jadikan patokan di dalam membaca Al-Quran, bisa saja kita berhenti di ayat yang belum selesai ceritanya, belum selesai makna yang diinginkan ayat tersebut, sehingga besoknya kita bisa memulai dengan ibtidah yang kurang tepat seperti itu. Jadi tidak bisa dijadikan patokan bahwasanya akhir halaman disitulah kita berhenti. Tidak, harus tetap memperhatikan makna dari ayat tersebut. Apakah sudah pas kalau kita berhenti di situ? Kemudian apakah sudah pas ketika kita akan melanjutkan di ayat berikutnya? Kalau dijadikan sebagai standar hafalan, bolehlah hafal halaman ini akhir ayatnya sampai ayat sekian, itu boleh kita jadikan patokan hafalan. Tetapi patokan membaca ini harus melihat dari makna ayat tersebut. Saya berikan contoh. Coba buka juz 9. Yang tidak ada Al-Qurannya coba ambil Al-Quran. Sudah ketemu? Bunyi awal ayat itu bagaimana? Ada yang bisa baca? Qala malau. Coba ada yang bisa baca terjemahan? Iya, coba baca terjemahannya. Qala malau alladziina istakbaru. Berkata, nah, misalkan begini, ada teman antum datang, kemudian dia bilang, qala al-mala'u alladziina istakbaru min qaumi. Berkatalah orang atau pemuka yang sombong, orang-orang yang sombong dari kaum tersebut. Kira-kira teman antum paham tidak apa yang antum omongkan? Tidak bisa. Jadi memulai membaca dari ayat ini itu bisa menimbulkan pemahaman yang kurang lengkap, karena ayat ini terkait dengan ayat sebelumnya. Maka ketika ingin membaca ayat ini secara utuh, ini kan kisahnya siapa? Syuaib. Jadi kisah ini atau itu dimulai dari halaman sebelumnya, dari wa ila madyana akhahum Syuaiba. Di halaman sebelumnya di bagian atas 2 ayat setelahnya, di situ ada ayat wa ila madyana. Sudah ketemu? Ke atas lagi. Sudah ketemu? Ya. Dari situlah dia mulai ayat itu bercerita. Tema awal dari ayat tersebut dari wa ila madyana akhahum Syuaiba dan seterusnya. Nah, itu baru kita bisa paham.
dan kepada kaum Madian diutuslah saudaranya itu Syuaib dan seterusnya. Itu cerita tentang kisah Syuaib sampai halaman berikutnya qalal malau dan seterusnya. Jadi kalau dia mau berhenti, katakanlah dia mau mengakhiri baca juz 8, berarti dia berhentinya di ayat sebelum wa ila Madyan. Apa itu bunyinya? Ya, sehingga ketika besoknya katakanlah dia buka mushaf lagi mau melanjutkan bacaannya, dia mulai dari wa ila Madyan akhahum Syuaib dan seterusnya, tidak memulai dari qalal malau. Itu yang kita maksud. Jadi ketika seseorang membaca Al-Quran, dia harus tahu apa yang dia baca. Dia harus memahami makna apa yang dia baca. Ayat ini bercerita tentang apa? Ayat ini temanya tentang apa? Dan seterusnya. Jadi tidak bisa kita jadikan patokan akhir halaman itu sebagai tempat kita berhenti untuk membaca Al-Quran, baik di dalam sholat ataupun ketika tilawah harian. Ya, harus memperhatikan maknanya. Karena kalau misalkan dia berhenti di akhir halaman itu, kemudian berikutnya dia membaca, misalkan hari besoknya dia memulai dari qalal malau, itu pasti menimbulkan pertanyaan. Orang tidak paham apa yang kamu bicarakan. Dan yang seperti ini banyak di dalam Al-Quran. Maksudnya karena kebiasaan dia menjadikan patokan akhir dari bacaan dari akhir halaman, akhirnya sering terjebak seperti itu. Contoh lain lagi. Coba di juz 5. Ada yang bisa baca? Awal juz 5. Wal muhsanatu minan nisa. Apa artinya? Wanita-wanita yang bersuami. Kalau misalkan kita ketemu kawan lama, kemudian kita bilang kepada dia, wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum, dan wanita-wanita yang sudah bersuami dan wanita-wanita ya wanita-wanita yang sudah bersuami itu yang telah menikah. Iya. Dia paham tidak apa yang kita omongkan kalau misalkan kita memulai pembicaraan seperti itu? Tidak paham. Ayat ini terkait dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya berbicara tentang wanita-wanita yang haram dinikahi. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum dan seterusnya. Wanita-wanita yang haram dinikahi di situ disebutkan termasuk wal muhsanatu minan nisa, wanita-wanita yang sudah bersuami itu tidak boleh dinikahi. Jadi ayat ini dengan ayat sebelumnya itu sangat terkait. Jadi kalau misalkan seseorang dia membaca katakanlah akhir juz 4 di akhir halaman itu, kemudian besoknya dia mulai membaca atau ibtidah wal muhsanatu minan nisa, maka ibtidahnya kurang pas, kurang bagus. Atau kalau kita bahasa sehari-harinya, orang akan tidak mengerti apa yang kita bicarakan. Makanya dia paling tidak kalau mau berhenti setelah ayat ini, berhenti setelah ayat al-muhsanat, baru dia tutup mushafnya. Atau katakanlah kalau dia sholat, dia berhentinya setelah ayat ini. Jangan berhenti di akhir halaman hurrimat 'alaikum dan seterusnya. Sampai di sini bisa dipahami? Jadi
Ya mungkin antum belum pernah lihat mushaf ya. Kalau mushaf ini kan 15 baris ya, satu halaman. Ada yang 17 baris, ada yang lebih. Pernah lihat mushaf seperti ini? Pernah nemu mushaf satu halaman itu lebih dari 15 baris, tipis dia. Kalau ini kan kurang lebih 600 halaman. Kalau mushaf itu tidak sampai 600 halaman. Ya, jadi itu menunjukkan bahwasanya akhir halaman bukanlah tempat kita wakaf, atau bukan menjadi patokan tempat kita wakaf ketika membaca Al-Quran. Tetap harus memperhatikan makna atau tema dari ayat tersebut, dari ayat yang kita baca. Misalkan lagi di akhir surah Al-Baqarah, coba dilihat. Di situ sebelum halaman terakhir dari surah Al-Baqarah ada ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu, dan seterusnya. Itu ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran, satu halaman full, satu ayat. Kemudian ayat berikutnya apa? Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanu maqbudah. Nah, ayat ini wa in kuntum ala safar dan ayat sebelumnya itu masih saling terkait tentang utang piutang. Makanya jangan memulai dari ayat ini. Iya, jangan memulai membaca dari wa in kuntum. Selesaikan dia sampai lillahi ma fis samawati. Jadi tidak yang tepat itu dari lillahi ma fis samawati. Bukan dari wa in kuntum, bukan dari awal halaman. Jadi misalkan ketika kita mulai buka mushaf mau melanjutkan bacaan, ya tidak yang pas itu dari lillahi ma fis samawati. Ya, bukan dari wa in kuntum ala safar. Karena wa in kuntum ala safar itu masih terkait dengan ayat sebelumnya. Ibaratnya kalau orang bercerita, dia belum berhenti bercerita, ceritanya belum selesai, terus kita potong. Jadi sekali lagi, ketika kita membaca Al-Quran, berhenti atau wakaf dan ibtidah atau memulai membaca Al-Quran bukan akhir halaman atau awal halaman yang dijadikan patokan dalam membaca, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Harus memperhatikan keterkaitan makna atau tema ayat yang kita baca. Baik, itu sekedar pengantar. Nah, yang berkaitan dengan wakaf di dalam Al-Quran, ini juga para ulama berbeda-beda. Para ulama juga berbeda-beda. Makanya kadang kita jumpai antara satu mushaf dengan mushaf yang lain, atau katakanlah mushaf cetakan Saudi dengan cetakan Indonesia, ada beberapa tanda wakaf yang berbeda. Ya, kalau misalkan antum jeli atau ketika membaca Al-Quran memperhatikan tanda-tanda wakaf tersebut, itu pasti ada dijumpai perbedaan antara cetakan Saudi atau cetakan Indonesia, atau bahkan mungkin kalau pernah ketemu dengan mushaf dari negara Maroko atau dari Sudan atau dari negara-negara yang selain Indonesia atau India misalkan, itu pasti ada tanda wakaf yang berbeda. Dan ini menunjukkan bahwasanya tanda-tanda wakaf yang ada di dalam mushaf kita merupakan ijtihadi, sifatnya ijtihadi, bukan tauqifi. Ya,
Seseorang ketika membaca Al-Quran dan dia paham makna atau apa yang dia baca dari Al-Quran tersebut, dia boleh wakaf dan ibtidah di mana saja. Selama tidak merusak makna, maka dia boleh wakaf dan ibtidah dari mana saja. Dia tidak usah terikat dengan tanda-tanda wakaf yang ada di mushaf tersebut. Jadi tanda-tanda wakaf yang ada di mushaf kita itu dibuat oleh para ulama kita untuk agar dalam tanda petik orang awam atau kaum muslimin kebanyakan yang mungkin tidak paham Al-Quran tidak salah dalam berhenti ketika membaca Al-Quran, tidak salah dalam wakaf ketika membaca Al-Quran. Begitu pula tidaknya, makanya diberikanlah tanda-tanda wakaf tersebut. Adapun kalau dia misalkan paham yang dia baca, maka tanda-tanda wakaf tersebut tidak berlaku baginya. Dia boleh wakaf di mana saja, ibtidah dari mana saja yang dia mau, selama tidak merusak makna Al-Quran. Itu konsep umumnya, konsep dasarnya seperti itu. Nah, adapun yang berkaitan dengan wakaf atau berhenti membaca sebuah ayat di dalam Al-Quran, itu para ulama kita di situ juga berbeda-beda pendapat tentang pembagiannya. Akan tetapi kita sebutkan saja pembagian yang masyhur di tengah kaum muslimin. Yang pertama ada yang disebut dengan wakaf tam, wakaf yang sempurna. Artinya ketika kita berhenti di situ, baik dari sisi makna ataupun lafaz, itu sudah sempurna maknanya. Orang ketika mendengarkan ayat tersebut itu bisa memahami, tidak ada lagi timbul pertanyaan. Itu yang disebut dengan wakaf tam. Yaitu biasanya secara umumnya itu biasa di akhir ayat atau di akhir surah. Makanya ulama kita mengatakan bahwasanya lebih afdal membaca surah-surah pendek, ya, membaca surah-surah pendek, karena ketika dia membaca dari awal sampai akhir itu temanya sudah sempurna, sudah selesai ceritanya. Dibanding dia membaca misalkan surah Al-Baqarah, sebagian dari surah Al-Baqarah, misalkan dia berkisah tentang Musa, kemudian dia katakanlah ruku, belum selesai temanya, itu lebih afdal yang surah pendek, karena dia membacanya secara sempurna dibanding membaca surah yang besar, kemudian katakanlah dia berhenti membaca di ayat tersebut dan tema dari ayat tersebut belum selesai. Katakanlah misalkan Musanya sedang dikejar, Fir'aun sedang dikejar, belum selesai ceritanya sudah berhenti, kemudian ruku atau tutup Al-Qurannya. Nah, itu kurang bagus, ya, kurang beradab di dalam membaca Al-Quran. Bahkan yang berkaitan dengan wakaf dan ibtidah ini bisa diketahui akidah seseorang ketika dia membaca Al-Quran hanya dari wakaf dan ibtidah. Kita sebutkan salah satu contoh ayat di dalam Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah apa ini? Ada yang tahu? Ini ayat ini ketika seseorang membacanya itu bisa diketahui dia akidahnya Ahlus Sunnah atau bukan, akidahnya Mu'tazilah ataupun Qadariyah atau Ahlus Sunnah.
hanya dari membaca ayat ini. Ketika dia misalkan membaca Rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, dia berhenti di situ. Maka lahumul khiyarah, dan Tuhanmu itu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih untuk hamba-hambanya. Maka lahumul khiyarah, hamba-hamba tersebut tidak ada pilihan baginya. Artinya segala keputusan mutlak ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya di sini itu bermakna nafi. Nafi. Maka lahumul khiyarah, hamba-hamba tersebut tidak ada pilihan sama sekali, tunduk atas ketentuan atau takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dia membacanya seperti ini, Rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah, dia tak berhenti di sini, dia sambung. Itu maknanya bisa berbeda. Tadinya ma ini sebagai bentuk penafian, kalau dia sambung dia menjadi mausul. Ma itu kan ada manafi, ada juga mausul. Jadi dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki, wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah, dan memilih apa yang dipilih. Jadi kalau dia mausul menjadi yang apa yang dipilih oleh hamba tersebut. Artinya keinginan Allah itu mengikuti atas keinginan hambanya. Artinya keinginan Allah itu ikut mengikuti atas pilihan atau keinginan dari hamba. Ini kan bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu akidah Mu'tazilah. Dari sini saja. Sedangkan kita meyakini bahwasanya seorang hamba itu hanya tunduk dan menerima atas apa yang telah dipilih atau ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau dia lanjut bacanya, dia tidak berhenti. Rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah, dan Tuhanmu menciptakan apa yang dikehendaki, wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah, dan memilih apa yang dipilih atau yang yang mereka pilih dari hamba tersebut. Artinya keinginan Allah itu ikut terhadap keinginan hamba. Mestinya kan kita yang ikut, bukan Allah yang ikut keinginan kita. Ya, kita yang ikut. Nah, makanya ketika membaca ayat tersebut hendaknya berhenti di lafaz wa yakhtar. Jangan dilanjut. Ya, jangan dilanjut. Karena kalau dilanjut bisa rusak maknanya. Tapi orang yang mempunyai pemahaman yang menyimpang, dia tidak mau berhenti di situ. Ya, dia teruskan bacanya. Artinya mereka memaknai ayat tersebut seperti demikian, sesuai dengan akidahnya, sesuai dengan pemahamannya. Nah, kita sebutkan tadi bahasanya ketika kita membaca Al-Quran, ada yang disebut dengan waqaf tam, waqaf yang sempurna, baik dari sisi makna ataupun lafaz, maka itu disebut dengan waqaf tam. Ada juga yang disebut dengan waqaf kafi. Waqaf apa? Kafi. Waqaf kafi ini maknanya itu masih terkait dengan ayat setelahnya. Jadi makna ayat tersebut masih terkait dengan ayat setelahnya. Contohnya misalkan di awal surah Al-Baqarah, di situ disebutkan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi wa bil akhirati hum yuqinun, dia berhenti di situ. Itu belum tam, belum sempurna, tapi dia wakafnya disebut dengan wakaf kafi, cukup. Kenapa cukup? Ya bisa difahami. Kita ketika mendengarnya atau membacanya bisa paham. Tetapi ayat ini masih terkait dengan ayat setelahnya. Ya, walladzina yu'minuna bima, walladzina kan sebelumnya kan walladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang beriman terhadap yang gaib. Wa yuqimunas shalah,
orang-orang yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan apa yang direzekikan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, orang-orang yang beriman terhadap apa yang telah diturunkan kepadamu dan terhadap apa yang diturunkan sebelum kamu. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan terhadap hari akhirat mereka yakin. Ulaika, mereka itulah, baru jelas, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang berada di atas petunjuk Tuhannya, dan mereka lah orang yang mendapatkan kemenangan. Nah, itu yang kita maksud. Jadi kalau wakaf kafi, yang dimaksud dengan wakaf kafi, dia berhenti atau wakaf yang makna ayat tersebut masih terkait dengan ayat setelahnya. Artinya kalau kita berhenti di situ, itu sudah cukup sebenarnya, tapi belum sempurna, ya, karena penjelasannya itu ada pada ayat setelahnya. Sudah bisa bedakan mana wakaf tam dan mana wakaf kafi? Kemudian disebut selanjutnya ada yang disebut dengan wakaf hasan. Wakaf hasan itu ayat tersebut, jadi ketika seseorang berhenti membaca sebuah ayat, dan ayat tersebut secara lafaz, kalau tadi secara makna, secara lafaz masih terkait dengan ayat setelahnya, itu yang disebut dengan wakaf hasan. Dia dari sisi lafaz masih terkait dengan ayat setelahnya. Contohnya, alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi, alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmani Rahim. Ini secara lafaz atau secara i'rab itu masih terkait. Coba kita perhatikan di sini dia kasrah, kemudian di sini kasrah. Ar-Rahman Rahim. Kemudian Maliki kasrah lagi. Yaumiddin. Nanti iya baru beda lagi. Nah, sampai di sini dia wakaf hasan, karena masih terkait secara lafaz dengan ayat sebelumnya. Iya. Jadi kalau dia berhenti di situ, katakanlah Ar-Rahman Rahim, itu bisa dipahami, tetapi maknanya belum sempurna. Iya. Karena ayat tersebut secara lafaz itu masih terkait dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Ada juga yang disebut berikutnya, selanjutnya tadi kita sudah sebutkan wakaf tam yang sempurna, ya. Kemudian ada wakaf kafi, dia secara makna itu terkait dengan ayat setelahnya. Kemudian ada wakaf hasan, itu secara lafaz terkait dengan dengan ayat setelahnya. Ada yang disebut dengan wakaf qabih, ya, wakaf yang jelek. Ya, wakaf yang jelek atau qabih. Artinya ketika dia wakaf di situ, itu maknanya bisa rusak. Makna ayat yang dia baca bisa rusak. Misalkan tabbat yada abi, berhenti di situ. Apa artinya? Silakan kedua tangan bapakku. Rusak maknanya. Dia berhenti di tempat yang salah. Atau misalkan fa'alam annahu la ilaha kan. Jadi terusannya kan fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Tapi dia berhenti di ilah.
Fa'alam annahu la ilah. Ketahuilah bahwa tidak ada ilah. Dia berhenti di situ. Nah, itu maknanya rusak. Iya. Jadi tidak boleh sembarang berhenti ketika membaca Al-Quran. Tidak boleh sembarang wakaf ketika membaca Al-Quran. Yang tidur coba bangun. Cuci mukanya. Kalau ngantuk cuci muka. Dan yang seperti ini banyak. Misalkan wa qala takhadallahu waladan subhanah. Ini sering sekali saya dapatkan santri membaca seperti ini. Dia membaca wa qala takhadallahu waladan subhanah. Jadi di sini biasanya ada tanda begini. Kemudian subhanallah. Itu di mushaf cetakan Saudi. Tapi cetakan Indonesia itu kadang kita jumpai tanda wakafnya seperti ini. Nah, disitulah muncul muskilahnya. Jadi adik-adik santri yang memakai mushaf cetakan Indonesia atau cetakan yang lain, dia menganggap ini nggak boleh berhenti. Akhirnya dia berhenti di sini. Subhanallah. Wa qala takhadallahu waladan subhanah. Nah, kalau dibaca seperti ini maknanya sangat fatal. Ya, kalau jadi mereka mengatakan bahwasanya Allah itu memiliki anak yang bernama Subhanah. Jadi nama anaknya Allah Subhanah. Kalau dia tidak berhenti di sini, ya mestinya dia berhenti wa qala takhadallahu waladan, berhenti. Subhanah, maha suci Allah. Tapi kalau diteruskan waladan subhanah, ini menjadi sifat dari kata ini waladan, ya, jadi sifat mausuf. Jadi anaknya bernama Subhanah, begitu. Jadi sangat fatal maknanya. Makanya itulah kita sebutkan pentingnya mempelajari wakaf dan ibtidah ketika membaca Al-Quran. Dan masih banyak sekali contoh-contoh yang seperti ini yang dimaksudkan atau yang disebut dengan wakaf qabih atau wakaf yang jelek, yang bisa merusak makna ketika seseorang membaca Al-Quran. Baik, sebelum lanjut, adik-adik ada yang mau ditanyakan? Jadi tadi kita sudah sebutkan ada yang disebut dengan wakaf tam, wakaf yang sempurna. Ada yang disebut dengan wakaf apa? Kafi. Ya, secara makna ayat tersebut masih terkait dengan ayat setelahnya. Ada yang disebut dengan wakaf hasan. Secara lafaz ayat tersebut masih terkait dengan ayat setelahnya. Ada yang disebut dengan wakaf qabih, yaitu kita berhenti pada sebuah ayat yang bisa makna ayat tersebut menjadi rusak ketika kita berhenti pada ayat tersebut. Hasan katanya. Iya. Secara lafaz ya. Iya. Secara lafaz ayat tersebut masih terkait dengan ayat setelahnya. Nah, kemudian
Juga ada istilah, mungkin pernah mendengar wakaf mu'anaqah. Jadi kalau di mushaf itu biasanya ada tanda titik segitiga. Pernah lihat? Wakaf mu'anaqah. Itu apa maksudnya apa? Ada yang tahu? Nggak tahu? Yang paling dekat yang bisa kita temui wakaf mu'anaqah itu di awal ayat Al-Baqarah, la raiba fihi. Coba buka mushafnya, di situ ada tanda segitiga, titik 3. Itu maksudnya boleh berhenti di salah satunya. Dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Atau dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Boleh berhenti di salah satunya. Itu maksudnya. Tapi kalau misalkan dia mau baca terus dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin juga boleh, tidak masalah. Tapi kalau dia mau berhenti harus milih salah satunya. Jangan berhenti dua-duanya. Dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Itu tidak begitu maksudnya. Jadi maksud dari tanda wakaf mu'anaqah itu kita boleh memilih wakaf di salah satunya. Kemudian ada juga yang disebut dengan wakaf Jibril. Pernah dengar istilah wakaf Jibril? Ya, mungkin bisa ditulis. Jadi wakaf Jibril itu maksudnya ketika Jibril alaihissalam membaca sebuah ayat di dalam Al-Quran dan beliau wakaf di situ, dan itu diikuti oleh Nabi SAW. Artinya bacaannya Jibril ketika beliau membaca Al-Quran, di mana dia berhenti, itu yang diikuti oleh Nabi. Nah, makanya disebut dengan wakaf Jibril. Itu ada pada 17 tempat. Sebentar, saya cari dulu halamannya. Nah, mungkin bisa dicatat untuk sekedar pengetahuan saja. Artinya kalau tidak mau wakaf di situ juga nggak masalah. Intinya yang berkaitan dengan wakaf dan ibtidah, kita boleh berhenti dan wakaf dan ibtidah di mana saja di dalam Al-Quran selama itu tidak merusak makna, maka itu boleh kita lakukan. Nah, ini cuma dia disebut dengan wakaf Jibril karena ketika Jibril membaca Al-Quran dia wakaf di situ. Yang pertama pada ayat fastabiqul khairat di surah Al-Baqarah ayat 148, bisa ditulis di bukunya. Pada lafaz fastabiqul khairat di surah Al-Baqarah ayat 148 dan surah Al-Maidah ayat 48 di lafaz yang sama, itu fastabiqul khairat. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama dan yang kedua di lafaz yang sama, itu fastabiqul khairat, tetapi di surah yang berbeda. Yang pertama di surah Al-Baqarah ayat 148, yang kedua di surah Al-Maidah ayat 48. Ya, dengan lafaz yang sama, itu fastabiqul khairat. Yang ketiga yaitu pada lafaz qul sadaqallah. Qul sadaqallah, berhenti di situ. Di surah Al-Imran ayat 95. Yang ke berapa? 4. Yang keempat di surah Al-Maidah ayat 116. Pada lafaz ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Berhenti di situ. Ma yakunu li, atau di mushafnya kalau ada pensilnya bisa ditandain.
bisa ditandain di situ. Kalau malas menulis, bisa ditandain di mushafnya. Jadi pada lafaz ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqo, pada lafaz tersebut bihaqqo, berarti di bihaqqo. Kemudian yang kelima di surah Yusuf ayat 108. Surah Yusuf ayat 108 pada lafaz Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, berhenti di situ. Kemudian berikutnya di surah Ar-Ra'd ayat 17. Ar-Ra'd ayat 17. Kadzalika yadribullahu al-amthal, pada lafaz al-amthal. Kemudian berikutnya yang ketujuh, wal an'ama khalaqaha, berhenti di situ. Itu An-Nahl ayat 5. Yang ke-8 di surah As-Sajdah ayat 18. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa, berhenti di fasiqa. Kemudian berikutnya ayat yang yang ke-9 surah Nazi'at ayat 23. Pada lafaz fahasyar, jadi dia berhenti fahasyar, fanada. Kalau kita biasanya kan sambung ya, fahasyara fanada, itu dia berhenti di situ, fahasyar fanada. Jadi kalau suatu saat dengar orang baca seperti itu, nggak usah heran, boleh dia berhenti di fahasyar kemudian fanada, itu boleh, tidak merusak makna. Kemudian di surah Al-Qadar yang ke-10, di surah Al-Qadar ayat 3, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kemudian yang ke-11 An-Anzir. Bentar, ini surah apa ya? Surah Yunus atau surah apa? An-Anzir. Nah, di surah Yunus ayat 2 dia berhenti di an-anzir. Akana lin-nasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzir, berhenti di situ. Surah Yunus ayat 2 pada lafaz an-anzir. Berikutnya masih surah Yunus ayat 65 pada lafaz wala yahzunka qawluhum. Surah Yunus ayat 65 pada lafaz wala yahzunka qawluhum.
Kemudian berikutnya surah An-Nahl ayat 103. Pada lafaz innama yu'allimuhu bashar. Pada lafaz bashar. Berikutnya surah Luqman ayat 13 pada lafaz ya bunayya la tusyrik billah. Jadi berhenti ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Kemudian berikutnya surah Ghafir ayat 6 pada lafaz annahum ashabun nar. Berikutnya surah Al-Qadar ayat 4 min kulli amr. Yang terakhir di surah An-Nasr fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir ayat 3. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, 17 tempat ini ma'ruf di kalangan qurra disebut sebagai waqaf Jibril, yang ditengarai bahwasanya ketika Jibril membaca ayat tersebut beliau waqaf di tempat-tempat yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi kalau mau mengamalkan juga boleh, kalau tidak mau mengamalkan juga tidak masalah. Ya, ini cuma sekedar tambahan pengetahuan saja. Baik. Jadi intinya ketika kita membaca Al-Quran hendaknya memperhatikan makna yang kita baca. Ya, yang terkait dengan wakaf dan ibtida itu tidak boleh sembarang berhenti ketika kita membaca Al-Quran, atau tidak boleh sembarang ibtida atau memulai ketika kita membaca Al-Quran. Akhir halaman tidak bisa dijadikan patokan berhenti kita ketika membaca Al-Quran, ataupun awal halaman itu tidak bisa dijadikan patokan sebagai awal kita memulai membaca Al-Quran. Harus tetap memperhatikan tema atau makna dari ayat yang kita baca. Apalagi kita sebagai talibul ilm, apalagi yang berkecimpung di dalam dunia tahfiz, maka ini harus lebih memperhatikan apa yang dia baca. Ya, jangan sampai sama dengan bacaannya orang yang tidak pernah belajar, ya, atau orang awam. Ya, kalau orang awam kita bisa maklumi dia mau berhenti di mana saja atau tidak di mana saja, ya kita bisa maklumi karena mereka tidak ada ilmu yang sampai kepada mereka. Nah, ini kita sudah berikan sedikit pengantar pada ananda sekalian, teman-teman sekalian, bahwasanya ketika kita membaca Al-Quran harus memperhatikan di mana kita berhenti dan harus memperhatikan di mana kita memulai membaca Al-Quran, supaya makna Al-Quran yang kita baca itu menjadi sempurna. Baik, mungkin sampai di sini dulu sebelum kita tutup dan kita lanjutkan besok insyaallah. Ada yang mau ditanyakan? Tafadhol. Jadi ya sangat membantu sekali ketika misalkan kita menghafal itu, coba lihat terjemahannya. Jangan asal membaca saja, cek terjemahannya yang kita baca ini sudah betul belum. Kalau saya berhenti di sini sudah masuk belum, atau ini sudah akhir kisah belum, ini sudah akhir tema belum, ya, baru kita jadi selalu cross check dengan terjemahannya. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan besok. Naktafi bihadzal qadar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.